Baik, topik kita pada hari ini itu menyangkut tentang sistem keuangan. Dan nanti saya akan terangkan juga bagaimana nanti hubungannya ke krisis keuangan. Ya, di mana krisis keuangan itu adalah suatu fenomena abnormal, ya, fenomena abnormal dari sistem keuangan. Jadi ceritanya, sistem keuangan itu adalah satu sistem yang diharapkan berjalan baik. Tentu saja harus diharapkan berjalan baik. Kita tidak mau sistem keuangan itu berjalan buruk, di mana itu nantinya akan menimbulkan namanya krisis keuangan. Ya, satu yang abnormal itu biasanya berusaha untuk dihindari, walaupun terkadang mungkin ada kondisinya sulit juga untuk dihindarin, sehingga pada akhirnya akan terjadi juga. Ya, apa sih sistem keuangan itu? Sebelumnya sudah pernah kita diskusikan di dalam salah satu topik pembahasan terdahulu, itu bahwa kita pernah mempelajari yang namanya mekanisme loanable fund, ya. Masih ingat barangkali loanable fund? Di dalam loanable fund itu ada mekanisme yang namanya permintaan dan penawaran dana. Masih ingat barangkali juga permintaan itu dilakukan oleh aktivitas yang namanya investasi, permintaan dana, kemudian penawarannya itu bisa dilihat dari aktivitas yang namanya saving, ya. Nah, sistem keuangan sebetulnya bekerja dengan mekanisme yang sama seperti ini. Ya. Hanya saja nanti dalam bentuknya sistem keuangan itu nanti ada berbagai bentuk, ya. Tidak hanya sekedar dengan seperti yang digambarkan, yang saya gambarkan itu dengan mekanisme loanable fund, tapi dia punya bentuk atau praktek yang berbeda. Ya, di dalam keseharian kita praktek itu bisa sangat variabilitas sekali, ya, macamnya, ya, bermacam-macam sekali. Jadi apa yang dipolakan dalam teori selama ini itu adalah pola umumnya, ya. Nah, jadi sistem keuangan itu bekerja dengan yang namanya mekanisme yang disebut dengan ada namanya pasar uang, ya, atau financial market. Kemudian ada satu lagi yang namanya dia bukan pasar uang, tapi perantaraan keuangan, atau istilahnya financial intermediary, ya, intermediasi keuangan. Nah, apa yang terjadi di dalam pasar uang, apa yang terjadi di perantaraan keuangan, sebenarnya mekanisme tidak jauh beda dengan gambar loanable fund. Hanya bedanya apa? Kalau pasar uang, mekanisme I dan S itu ketemu secara langsung atau disebut dengan direct, ya. Sementara di perantaraan keuangan itu yang terjadi adalah mekanisme yang namanya ketemunya S dan I itu secara tidak langsung atau indirect, ya, indirect. Kalau di pasar uang, directnya itu terjadi karena biasanya aktivitas orang-orang yang meminta dana, ya, dengan orang-orang yang menyediakan dana itu bisa ketemu langsung dalam artian mereka bisa saling tahu gitu, ya. Contohnya misalnya saya adalah orang yang punya uang misalnya, ya, saya punya uang 1 miliar misalnya, ya. Kemudian saya punya teman, katakanlah B, ya. Teman ini sedang ingin buka usaha yang lumayan gede, katakanlah. Dia punya modal, mungkin punya modal awal 800 juta lah, katakanlah gitu, ya. Dia punya modal cukup 800 juta, tapi dia ternyata butuh uang untuk usahanya ini 1,8 miliar, ya. Jadi masih kurang 1 miliar. Nah, saya ternyata punya uang 1 miliar. Akhirnya teman saya itu menawarkan saya, mau nggak kita join, mau kontribusi ke saya, nanti hasilnya kita bagi. Gitu kira-kira ceritanya kan bisa terjadi seperti itu. Akhirnya dia nawarkan, saya kasih kamu kesempatan untuk punya kontribusi di perusahaan saya, bentuknya saham deh gitu, ya, saham gitu. Jadi punya sharing, ya.
Sehingga akhirnya saya setuju dan nanti saya akan memberikan uang 1M. 1M itu bentuknya saya terima apa? Tadi katanya dijanjikan untuk punya kontribusi atau punya apa andil nanti ya, kalau perusahaan punya untung saya kebagian, sehingga mekanisme saya itu bisa kita katakan mekanisme menggunakan saham ya, share atau stok atau saham, atau dalam istilah akuntansinya mekanisme seperti ini disebut dengan metode ekuitas ya. Mekanisme ini berjalan secara direct tadi, saya katakan direct. Karena di situ ketemu antara pemilik dana dengan penyedia dana secara langsung dengan instrumennya menggunakan, biasanya instrumen di pasar uang ini, kalau yang direct ini biasanya bentuknya kalau nggak saham, ya seperti contoh saya barusan itu saham, kalau nggak satu lagi obligasi namanya. Ya, teman saya tadi kan kalau dia tidak menyarankan kontribusi, saya pemilik saham di situ, mungkin dia bisa saja menawarkan saya ngutang deh gitu ya. Teman saya tadi bilang dia ngutang ke saya, utangnya 1M, nanti saya bayar dengan bentuk bunga per bulan atau per 6 bulan, terserah kesepakatan gitu ya. Sehingga bentuknya selain share juga ada bentuk utang. Salah satu bentuk utang dalam mekanisme transaksi seperti ini biasanya menggunakan yang namanya obligasi ya. Ada salah satu instrumen itu obligasi atau bond. Ya, nah itu juga bisa terjadi secara langsung interaksinya. Saya punya teman, saya kenal dia, kemudian saya tahu dia punya usaha ini, akhirnya saya tanam uang, bisa saham, bisa utang, bisa obligasi, dan teman saya tadi menjanjikan nanti ada returnnya, gitu kan. Itulah mekanisme yang terjadi kalau kita menggunakan institusi yang namanya pasar uang. Jadi interaksi S dan I di situ ketemu langsung ya. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita menggunakan perantara keuangan? Contoh perantara keuangan itu adalah bank. Ya, Anda tahulah ya bank itu seperti apa. Saya yakin semua sudah punya rekening di bank. Ya, apa yang terjadi di bank? Anda punya uang, Anda simpan. Biasa ini ya, simpan, saving. Ya, sebagai nasabah penabung, Anda akan saving. Terus sama bank akan diapakan itu uangnya? Akan disalurkan. Saving Anda itu nanti akan disalurkan ke pihak lain yang membutuhkan. Ada orang lain datang ke bank, jadi ceritanya misalnya pagi Anda datang, terus siangnya datang orang lain ke bank, bang saya butuh uang untuk bikin usaha. Ya, jadi pertanyaannya antara saya dengan nanti orang yang datang siang itu kan pasti tidak akan ketemu ya, tidak saling kenal ya, tidak tahu ya. Bank juga mungkin tidak akan memberitahu uang saya tadi yang saya taruh mau dijanjikan ditaruh di mana, kan tidak ya. Jadi taunya saya uang saya adalah di bank disimpan gitu. Cuman bank kan nggak mungkin cuman simpan doang toh ya. Juga perlu yang namanya menyalurkan sehingga nanti hasil dari penyaluran itu dapat meningkatkan revenue bagi bank. Dengan bank punya revenue, dia akan nanti men-sharing revenue itu kembali ke nasabah penyimpan lagi tadi ya, dijanjikan dalam bentuk bunga ya, makanya di sini ada muncul bunga atau apa return gitu ya. Ya, jadi itulah mekanisme indirectnya, artinya antara saver dengan orang yang nanti akan menggunakan uang tersebut ya, debitur tadi, itu di dalam mekanisme perantaraan keuangan itu memang tidak saling mengenal ya, tidak saling tahu satu dengan yang lain. Jadi itulah dua institusi utama dalam sebagai pelaku mereka di situ dalam sistem keuangan ya, di mana lembaga keuangan ini berperan penting ya, dua-duanya berperan dalam menentukan bekerjanya sistem keuangan ya. Jadi ada pasar uang tadi, ada perantaraan keuangan ya. Pasar modal itulah contoh praktik pelaksanaan lembaga pasar uang ya, dalam yang dimaksud dalam ekonomi gitu ya. Pasar modal, kenapa pasar modal disamakan dengan pasar uang di sini?
Karena sebetulnya tidak lain yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah uang, hanya uang itu diwakili oleh satu instrumen, ya, namanya saham atau obligasi, ya. Di situ disebut pasar modal karena di situ adalah tempat interaksinya orang-orang yang memang mencari modal, kan, namanya orang-orang yang butuh modal, butuh uang untuk mengembangkan usahanya dan lain-lain. Jadi pasar uang dalam arti yang luas itu bisa kita contohkan di dalamnya termasuk pasar modal. Perantara keuangan contohnya tadi bank, ya. Ada juga selain bank itu ada lembaga bentuknya yaitu disebut dengan reksadana, ya, mutual fund, reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana itu adalah perantara keuangan juga, di mana di dalamnya aktivitas yang dilakukan adalah mengelola yang namanya aktivitas investasi pada surat berharga juga, pada surat-surat berharga. Surat berharga itu di dalamnya ada saham dan obligasi tadi, ya, bond, ya, stock and bond. Hanya bedanya kalau saham dan obligasi yang dikelola oleh reksadana itu bentuknya sudah diportofoliokan, ya, istilahnya dibikinkan semacam diversifikasinya, ya. Portofolio itu adalah semacam list atau kumpulan dari surat-surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi di reksadana. Tujuannya adalah nanti untuk membuat instrumen investasi itu menjadi punya risiko tertentu, ya, risiko tertentu yang tidak lagi terlalu berisiko seperti yang terjadi kalau kita menggunakan pasar modal secara langsung, ya. Jadi tetap ada risikonya, hanya sudah diatur sedemikian rupa, ya. Dan ini juga diperantarain oleh lembaga reksadana, ya. Dan mungkin ada beberapa banyak contoh yang lainnya juga. Nah, dua lembaga ini, dua elemen dari sistem keuangan ini memang tidak bisa bekerja sendiri, ya. Masih dibutuhkan pelaku yang lain untuk bekerja di sistem keuangan secara utuh, karena yang namanya sistem keuangan itu adalah sebuah mekanisme yang basisnya bisa dibilang basisnya didasarkan pada kepercayaan, ya, kepercayaan, trust. Jadi kalau didasarkan pada kepercayaan, maka harus ada elemen pendukung untuk bisa membuat orang itu percaya. Di samping dua pelaku utama di sini itu memang bekerja berdasarkan itikat yang memang baik, ya, sehingga nanti akan menjadi brand mereka itu bahwa mereka bisa dipercaya. Tapi itu tidak cukup, ya, untuk suatu sistem keuangan. Perlu yang namanya regulasi. Kalau regulasi kan berarti perlu ada yang namanya regulator, ya, regulasinya. Regulasi itu aturan-aturan. Misalnya untuk bisa membangun sebuah bank itu berapa modal yang dibutuhkan. Modal pemilikan harus disuntik juga di situ. Penting, tidak boleh sekedar bank itu nanti kan dapat uang dari nasabah, nggak boleh. Cuma sekedar mengandalkan uang nasabah, ya. Kalau hanya menggunakan uang nasabah itu namanya ya kayak rentenir aja, ya, spekulasi gitu, ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi harus ada aturan-aturan yang disepakati, ya. Harus punya aset minimal dulu, ya. Kemudian bahkan termasuk pelaku banknya sendiri itu orang-orang yang diatur bisa saja. Misalnya orangnya adalah lulusan pendidikan apa misalnya, ya, tidak harus pendidikan ekonomi. Kadang banyak bankir itu lulusan dari sarjana sains juga, ya, tapi minimal mereka punya background, ya, latar belakang yang dipercaya gitu, ya. Bisa sampai seperti itu regulasi, ya. Nah, kalau ada regulasi, ada regulator tadi, ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya, ada prosedurnya, ya, tentu saja. Lanjut sekarang, kalau kita bicara sistem keuangan, nah, sebelum masuk ke sini, saya ingin menyinggung dulu kenapa kok sistem keuangan itu penting bagi perekonomian, ya. Itu kita akan coba bahas di situ dulu, ya. Kenapa sistem keuangan penting bagi perekonomian, ya? Pertama, sistem keuangan itu menyediakan mekanismenya, seperti di gambar awal ini, sistem keuangan itu penting di dalam perekonomian, menyediakan mekanismenya untuk bertemunya, ya, dua pihak ini, yang punya dana dengan yang butuh dana. Kita tahu yang butuh dana di sini
aktivitasnya kita lihat di sini aktivitasnya apa? Investment. Investment itu masih bisa kita kaitkan ke salah satu konsep penting dalam makroekonomi adalah apa tuh? GDP ya, GDP. Di dalam GDP itu ada C, I, G, NX ya. Nah, di sini terlihat I sendiri adalah bagian dari GDP. Artinya apa? Dengan tersedianya mekanisme keuangan seperti ini berarti dimungkinkan untuk bisa dimunculkannya aktivitas I ya. Bahkan tidak mungkin itu bisa terus tumbuh kalau sistem keuangannya bagus ya. Jadi artinya sistem keuangan di situ berperan untuk mendorong perekonomian karena GDP itu kan variabel perekonomian ya, indikator perekonomian. Dia adalah penentu pertumbuhan ya. Kita menghitung pertumbuhan dari GDP. Jadi ada peranan growth di sini. Ya. Gitu. Terus apa lagi? Ya, selain growth di sini sebetulnya sudah bekerja yang namanya mekanisme pembagian risiko. Ya, mekanisme pembagian risiko. Risiko apa yang dibagi? Bahwa teman saya tadi punya usaha itu ada risiko, dan risiko itu sengaja dia bagi dalam bentuk dia menawarkan ke saya, mau nggak kamu berperan nih, ikut kontribusi dalam risiko usaha saya. Oh ternyata saya setuju. Kalau saya setuju kan, ya walaupun itu ada risiko, berarti saya sudah mengakui risiko itu bersedia saya tanggung, kan gitu. Ya, jadi ada sharing risiko. Hanya nanti bentuknya, karena saya mungkin yang bukan yang menjalankan usaha, saya kan perlu komitmen dari teman saya tadi. Tolong dong, saya kan nanggung risiko nih. Saya dapat apa? Ya, pasti saya tanya gitu. Itulah maknanya ketika Anda sudah menagih sesuatu untuk kontribusi Anda itu dapatnya apa, itu di situ Anda sedang mempertimbangkan yang namanya return-nya yang pas ya, return yang layak. Kalau Anda menganggap risikonya tinggi, Anda mungkin minta return-nya tinggi. Kalau risikonya sedang, mungkin return-nya juga sedang, atau kalau risikonya rendah, Anda mungkin minta imbal hasilnya cukup yang kecil saja gitu. Yang penting konsisten gitu kan kira-kira. Ya, nah itulah mekanisme yang terjadi kalau kita melakukan yang namanya aktivitas transaksi sistem keuangan seperti ini. Kita tahu bahwa sistem keuangan itu sebetulnya banyak berperan, kontribusinya itu lebih banyak ke kalau kita kembali ke analisis sebelumnya, mekanisme IS dan LM, ya kan? Sistem keuangan itu banyak berperan di bagian LM-nya, ya. Nah, IS dan LM itu ketemu interaksinya di yang namanya tingkat suku bunga kemarin, kalau kita bahas tingkat suku bunga. Sebenarnya suku bunga itu bisa diperluas, maknanya adalah return ya, imbal hasil itu sebenarnya maknanya. Karena kalau kita bicaranya mekanisme syariah, mungkin di dalamnya tidak dikenal suku bunga, tapi dikenal yang namanya imbal hasil gitu ya. IS itu yang tadi dia fungsinya penyedia barang, itu tidak bisa dilepaskan ya peranan dari pertumbuhannya itu sendiri, tidak bisa dilepaskan dari peranan dari LM-nya ya, tidak bisa dilepaskan dari LM-nya. Karena kalau LM bermasalah, bisa jadi IS akan ikut bermasalah juga. Jadi itu menunjukkan pentingnya ya sistem keuangan yang baik. Sistem keuangan yang baik itu mendorong sistem produksi yang baik juga, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, nah baru sekarang kita akan masuk ke yang agak serius dikit. Kenapa serius? Karena di sini menyangkut kondisi yang tidak menyenangkan ya. Saya akan mulai menjelaskan tentang krisis keuangan itu dengan mengambil beberapa contoh kejadian historical dalam periode perekonomian baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi yang namanya perekonomian dunia itu sudah pernah beberapa kali mengalami yang namanya krisis. Indonesia krisis tahun 98 itu sebelum reformasi ya, dan yang menandai juga terjadinya reformasi tahun 98 itu merupakan krisis yang penting bagi Indonesia. Kenapa krisis penting? Karena mengubah banyak hal. Satu, mengubah aturan, termasuk mengubah aturan moneter kita, dari yang tadinya kita tidak pernah berpikir ada OJK, sekarang ada OJK ya. Itu salah satu dampak signifikannya ya. Dulu bank itu dikelola semua oleh Bank Indonesia
Ya. Kemudian banyak yang lain. Kita pada saat krisis moneter itu nilai tukar jatuh, ya, berubahlah rezimnya pada saat itu. Tadinya kita pakai rezim fix, ya, Anda sudah belajar rezim fix, kemudian berubah jadi rezim mengambang sekarang. Sampai sekarang kita rezim floating. Walaupun sampai sekarang mungkin banyak orang masih belum menyadarinya itu sudah ada perubahan. Banyak kita menganggap kok rupiah nggak bisa turun lagi sih ke 2000 misalnya, padahal mungkin itu mimpi hampir semua orang yang punya kenangan indah bersama rezim masa lalu itu, ya. Memang ya saya mengalaminya 2000 itu rasanya bagus sekali ya, ekonomi bagus sekali, tapi itu karena pilihan kita pada saat itu memang rezim tetap. Tapi sekarang kita sudah rezim mengambang. Dan bahkan ketika rezim mengambang pun, ketika nilai tukar sudah sangat rendahnya, itu orang sudah sangat khawatir banget gitu ya. Takut-takut kejadian krisis lagi, padahal sudah berbeda situasinya, ya. Ya, itu sedikit beberapa poin-poin krisis tahun 98, banyak hal lain yang juga terjadi. Saya lanjut dulu, ada krisis berikutnya yang terjadi di dunia, ini bukan saja di Indonesia tapi di dunia, namanya krisis kredit Amerika, ya, bahasa sederhananya krisis kredit Amerika. Subprime mortgage itu namanya, itu adalah satu bentuk apa istilahnya, bentuk instrumen kredit, ya. Mortgage, tahu mortgage itu hipotek itu biasanya kredit untuk rumah, ya. Baik, di sini ada subprime, ya. Subprime itu adalah untuk, ya, kelas, kalau kita bagi kelas masyarakat itu ada penghasilnya kelas pendapatan rendah, ya, gitu. Nah, itulah krisis subprime mortgage terjadi ketika ada kredit yang bermasalah, yang mana sumbernya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Itu terjadi di Amerika memang tahun 2008. Tapi kita lihat dampaknya terjadi mempengaruhi hampir seluruh dunia, ya, termasuk Indonesia. Kita kena imbasnya juga. Kenapa bisa sampai demikian? Jadi istilahnya krisis itu kayak menular, ya. Memang betul dari 98 aja sudah terbukti, ya, sudah ada faktanya krisis itu menular. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 98 itu kita kena krisis juga, padahal pada saat itu awalnya kalau saya tidak salah itu di Korea Selatan dulu, kemudian ke Thailand, baru merembet, ya, ke Indonesia. Nah, Amerika krisis pun saat itu sudah hampir, ya. Hanya memang kita bisa mengantisipasinya tidak sampai kita mempengaruhi ekonomi kita terlalu dalam. Itu tahun 2008. Sama dalam waktu yang hampir bersamaan di Eropa juga terjadi krisis, yaitu krisis di negara Yunani. Anda pernah baca juga sovereign debt namanya kalau di Yunani itu, ya, hutang pemerintah Yunani yang pada saat itu juga bermasalah dan menimbulkan krisis di Yunani. Kalau Anda lihat semua krisis ini adalah menyangkut masalah moneter, ya, ketersediaan uang, ya. Baik itu uang dalam arti memang money based di satu negara, atau dalam mekanismenya, dalam mekanisme transaksinya. Hutang itu adalah mekanisme penyediaan uang, jadi dia bisa menjadi penyebab krisis, ya. Ya, jadi bicara masalah krisis keuangan, di sini kita fokusnya ke krisis keuangan, ya. Nah, saya akan tunjukkan umumnya memang terjadi dari situasi yang dimulai dari yang namanya bubble burst. Bubble burst itu artinya apa? Ada suatu gelembung ekonomi di mana pada saat itu gelembung itu pecah, ya. Gelembung ekonomi itu istilah memang, ya, untuk diasosiasikan ke satu situasi di mana ada satu aset nilainya di suatu momen tiba-tiba kok cepat sekali naik, cepat sekali tinggi, ya, gitu, ya. Nah, saham yang tinggi nilainya, nilai transaksi, ya, bisa disebut saja nilai transaksi. Itu satu hal yang positif, menunjukkan ekonomi meningkat, tapi harus diantisipasi juga. Karena jangan-jangan ada sesuatu yang tidak normal terjadi di situ. Naiknya itu karena apa? Kan harus ditanyakan gitu. Saham tadi kan kembali bahwa yang namanya saham harus didasari oleh kinerja perusahaan yang baik. Nah, saham yang naik tiba-tiba itu bisa saja belum tentu perusahaannya juga baik. Kadang ada yang sengaja digoreng. Itulah yang disebut dengan bubble namanya. Jadi bubble itu naiknya nilai suatu aset, ya, naiknya nilai suatu aset yang mungkin terjadi, yang bisa saja terjadi cepat tanpa punya dasar yang kuat, gitu. Fundamental dari aset itu kuat. Kalau aset itu punya fundamental yang kuat, berarti dia
Satu, dia bisa memberikan cash flow yang memang terbukti ya, ada cash flow-nya. Contoh katakanlah kalau tadi saham itu bagus, berarti saham itu didukung oleh kinerja perusahaan yang kuat. Kinerja perusahaan yang kuat itu didukung tiap ada pembagian dividen, dia rutin membagikan dividen. Itu kira-kira ya fundamentalnya kuat. Ya, ketika bubble-nya itu sudah pecah, itulah muncul efek-efek lanjutannya. Ketika tadi saham itu ternyata pada titik tertingginya dia sudah terlanjur dibeli oleh sekelompok masyarakat, kemudian esok harinya dia ternyata terbukti sahamnya itu saham saham yang tidak punya fundamental yang kuat, ya perusahaannya ternyata perusahaan yang tidak bagus kinerjanya, dan ternyata besoknya setelah dibeli sahamnya perusahaannya bangkrut, katakanlah gitu ceritanya, kan menjadi tidak berharga dari sahamnya. Ketika saham tidak berharga, apa yang terjadi? Yang sudah terlanjur beli kan akan rugi. Ya, kalau dia rugi pakai duit sendiri mungkin selesai, tapi bisa saja yang beli saham itu orang yang minjem uang di bank, katakanlah. Contoh, kalau Anda dapat uang itu dari bank, kan harus mengembalikan tadi uangnya ke bank. Ternyata uangnya sudah hilang. Uangnya dibelikan saham tadi, yang sahamnya dijual tidak laku lagi. Akhirnya Anda tidak bisa bayar uang ke bank. Bank juga kan punya tanggung jawab, uangnya harus dia bayarkan ke nasabah yang simpan di situ. Akhirnya terjadi situasi insolvensi bagi bank, ya, bagi lembaga keuangan. Ya, bagi lembaga keuangan, baik pasar uang maupun pasar perantara keuangan tadi, ya. Nah, terus kalau sudah terjadi bank tidak bisa bayar, apa yang terjadi? Ya, bank sebagai lembaga keuangan, karena dasarnya dia kepercayaan, ya kan bisa turun kepercayaannya, ya enggak? Ya, orang akan merasa takut simpan uang ke bank, sekalipun bank yang tidak terpengaruh langsung pun pada saat itu, yang mungkin tidak terlibat, ya, tidak punya masalah dengan bubble ini tadi, itu pun bisa terpengaruh karena orang akan berasumsi bank itu semua sama, ya, gitu. Dan langkah berikutnya yang terjadi berikutnya adalah akan terjadi situasi juga yang namanya credit crunch. Apa itu credit crunch? Credit crunch itu semacam kayak bank itu sebenarnya punya uang banyak. Ada bank yang tidak bermasalah, dia masih pegang uang cukup banyak, tapi ketika mau disalurkan uangnya itu bank sendiri ragu atau bingung lah, katakanlah bingung, ya. Kenapa bingung? Satu, kalau dia mengeluarkan uangnya akan beresiko, ya, karena pada saat situasi seperti ini kan kita yakin gejolak masih ada, ya. Bisa saja orang yang pinjam itu mungkin untuk menutupi kerugian dia di awal. Nah, itu kan risiko tinggi itu, yang mungkin tidak terinfokan ke bank, sehingga nanti kalau bank sudah terlanjur memberikan uang ke dia, nanti bakal nggak balik lagi. Nah, itu masalah kehati-hatian namanya, ya. Dan itu terjadi dalam situasi krisis biasanya, yang dimulai dari bubble tadi di awal yang terjadi. Ya, nah, apa yang terjadi kalau bank sudah mulai enggan memberikan kredit? Ingat tadi bank tadi fungsinya mendorong investasi juga. Investasi nggak ada, apa yang terjadi? Resesi, ya, jatuhnya akan timbul resesi. Resesi itu situasi apa? Sudah tahu kita, situasi resesi itu adalah permintaan melemah di situ, ya. Permintaan melemah itu bukan hanya karena permintaan investasi melemah, bisa saja konsumsi melemah. Konsumsi melemah penyebabnya dari apa? Bisa saja karena orang yang tadi simpan uang di bank, ketika mau narik uangnya sudah nggak ada lagi di bank, akhirnya dia nggak punya duit dan tidak bisa belanja, kan gitu. Terjadilah resesi. Nah, resesi ini bisa menimbulkan gejolak ekonomi berikutnya, ya. Tidak harus bentuknya bubble, ya, tapi resesi itu bisa langsung menembak ke namanya insolvensi, ya, bisa langsung ke insolvensi itu, dan itu nanti kembali lagi akan menjadi sebuah lingkaran, ya, yang jadi nggak akan bisa selesai itu prosesnya. Ya, jadi ini adalah situasi secara umum, gambaran kalau perekonomian, ya, mengalami krisis, artinya kalau sudah terjadi krisis itu dampaknya bisa jadi luas, ya. Dampaknya akan sangat luas bagi perekonomian. Tidak hanya mengganggu sistem keuangan, ya. Kalau mengganggu sistem keuangan kan mungkin selesai di sini, ya. Tapi di situ juga bisa mengganggu yang namanya perekonomian, ya. Bisa mengganggu perekonomian dalam bentuk resesi, kan gitu. Kita tahu resesi itu sudah menyangkut ke penyediaan barang, kan.
penyediaan barang dan jasa. Jadi bayangkan kalau gara-gara krisis keuangan pabrik tidak berproduksi, apa yang terjadi? Ya, orang mau belanja nggak ada barangnya, itu satu bisa saja. Ya, atau sebaliknya, orang yang mau belanja dia nggak punya uangnya karena memang uangnya tersedot tadi ditarik oleh sistem keuangan yang bermasalah tadi. Sehingga pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja ini mungkin bekerja dari mekanisme pasar yang berlaku di situ. Ya, walaupun pemerintah sudah terlibat mengatur regulator ya terlibat mengatur tahun 98 itu sebetulnya pemerintah itu bukannya diam saja ya tidak pemerintah itu posisi pada saat itu saya nilai cukup kuat lah gitu ya. Tapi kenapa kok masih terjadi krisis? Ya berarti ada faktor lain yang mungkin di luar kuasa pemerintah ya, dalam tanda kutip di luar kuasa pemerintah. Kita tahu kan ya di ekonomi itu pelaku ekonomi itu banyak. Sekalipun diatur ada saja 1-2 orang yang terlewat ya diawasin sehingga dia menimbulkan yang namanya fraud ya, menimbulkan kecurangan atau menimbulkan masalah ya bagi perekonomian. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam sistem keuangan itu dominan di dalamnya punya pengaruh yang namanya ada unsur moral hazard ada ya. Moral hazard. Sama satu lagi yang disebut dengan adverse selection. Seleksi negatif, adverse selection. Apa itu moral hazard? Sesuai dengan namanya Anda sudah bisa mendefinisikan. Moral hazard itu adalah risiko moral ya, keburukan moral. Jadi ada saja pelaku di sistem keuangan itu yang punya sifat buruk. Sifat buruk dalam hal apa? Dalam hal tindakannya gitu. Ya, dalam hal tindakannya. Tadi saya contohkan yang menjadi penyebab permasalahan di sini tadi kalau kita cerita masalah bubble tadi ya, kira-kira apa sih moral hazardnya gitu. Ya moral hazardnya orang tentu yang namanya industri keuangan banyak yang ingin ya, banyak yang punya keinginan untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya kan gitu. Keuntungan yang setinggi-tingginya maka akan digunakan berbagai cara ya, berbagai instrumen dimunculkan. Yang tadinya tidak ada instrumen yang terpikirkan, tahu-tahu muncul instrumen baru. Ya, contoh saja, subprime mortgage itu adalah instrumen baru ya di krisisnya Amerika dulu. Dulu orang kalau kasih kredit pasti akan ditanya dulu debitur itu penghasilnya berapa, gitu kan? Tiap bisa bayar gajinya berapa tiap tahun, nanti pasti ada diminta jaminan atau kan ada mekanisme uang muka biasanya. Nah, kalau pakai subprime mortgage itu orang yang punya penghasilan rendah pun bisa melakukan kredit di bank ya tanpa jaminan ya, bisa dikatakan jaminannya bisa dibilang ya hanya sebatas aset yang nanti akan dia beli dengan mortgage itu ya, itu saja. Itu sudah diperlonggar, artinya diperlonggar jaminannya, padahal sebelumnya jaminannya lebih ketat lagi. Nah, kenapa bisa muncul? Tidak lain karena alasan profit dari industri keuangan untuk mengejar laba setinggi-tingginya secepat-cepatnya. Itu ada indikasi moral hazard namanya ya. Jadi kalau Anda tanya moral hazard itu di industri perbankan apakah banyak terjadi? Banyak ya, sebenarnya itu salah satu cerita saja ya. Moral hazard itu termasuk penipuan seorang bankir bank yang dia adalah direktur misalnya, tapi dia menyalahgunakan, memindahbukukan segala macam, kan jadi masalah nanti. Jadi masalah bagi industri keuangan ya. Kemudian ada juga moral hazardnya, cerita yang lain lagi, misalnya ada lembaga asuransi gitu ya, dia di situ mengelola dana masyarakat. Dana masyarakat itu harapannya akan dibayar ketika asuransi itu nanti akan keluar jaminannya ya, polisnya akan dibayarkan kepada nasabah. Nah, sebelum turunnya polis itu kan uangnya terkumpul itu dimanfaatkan dulu untuk investasi ya, sehingga punya kenaikan ya, punya kenaikan return ya dari dana yang terkumpul kan gitu. Ternyata sama manajer investasi dibelikan investasi yang bermasalah, itu juga moral hazard kan gitu ya. Jadi sekali lagi itu kembali ke masalah
itikat ya, masalah itikat pengelola sistem keuangan itu. Selain dari masalah moral, ada juga yang namanya disebut dalam istilah ekonomi itu kita kenal ada istilah adverse selection atau seleksi negatif. Jadi artinya apa? Ada ketidaklengkapan informasi namanya atau asimetri informasi. Jadi memang adverse selection itu asal muasalnya terjadi dari asimetri informasi ya. Semakin Anda punya informasi yang tidak lengkap, maka bisa saja keputusan Anda itu akan semakin salah gitu ya, akan menjadi adverse selection ya, adverse selection gitu ya, itu kaitannya. Itu salah satu contohnya saja. Banyak adverse selection itu sebenarnya dalam aktivitas investasi sebetulnya ya, dalam aktivitas investasi juga. Anda mungkin tidak tahu bahwa bank selama ini punya aktivitas menyalurkan kreditnya ke orang-orang yang punya risiko kredit yang tinggi sebetulnya. Tapi bank karena ingin mengejar return yang tinggi dan cepat, ya, yang banyak, maka sama bank itu dianggap biasa, ya. Dan hal seperti ini tidak diinfokan ke nasabahnya. Anda taunya, oh dapat bunga aja, ya, 5%, 7% misalnya katakanlah, gitu ya. Tapi Anda nggak pernah diinfokan gitu, karena satu memang nasabah penabung memang tidak lazimnya tidak akan pernah menanyakan seperti itu karena kan dia taunya bank tempat nyimpan uang ya, bukan tempat investasi. Investasi itu adalah sisi lainnya dari bank yang hanya diketahui oleh internal bank saja ya. Baik, jadi itu beberapa faktor ya, yang menyebabkan sistem keuangan itu menjadi sebuah sistem yang rentan, ya kan, rentan dan harus diawasi ketat oleh pemerintah. Nah, diawasi pemerintah bentuknya memang umumnya dalam bentuk regulasi, ya. Nah, sekarang katakanlah kita sudah melihat yang namanya situasi terjadinya krisis ekonomi, ya. Ketika terjadi krisis ekonomi, apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Pemerintah bisa punya andil untuk menyelesaikan krisis dengan berbagai cara untuk menyembuhkan krisis ya. Jadi cara menyembuhkan krisis itu yang biasa dilakukan pemerintah adalah pemerintah bisa pakai kebijakan yang selama ini dimiliki, fiskal dan moneter ya. Ketika terjadi krisis ya yang dampaknya sudah mengarah ke resesi ya, ke resesi di sini. Maka ketika situasi resesi apa yang bisa dilakukan pemerintah? Keluarkan kebijakan fiskal, keluarkan kebijakan moneter. Moneter bisa bentuknya adalah menurunkan suku bunga misalnya ya. Fiskal misalnya dengan menaikkan belanja pemerintah, naikkan government spending, turunkan pajak, kan bisa digunakan untuk mengatasi krisis atau jangan sampai terjadi resesi. Karena kalau sudah resesi kan permintaan melemah ya, industri melemah, apalagi yang bisa diandalkan untuk mendorong growth ya gitu. Dan ini memang hanya salah satu saja, bukan satu-satunya cara untuk mengatasi krisis. Karena kejadian krisis itu kan punya penyebab yang bisa saja berbeda dari antisipasi kebijakan yang tadi dikeluarkan. Ya, kalau krisis keuangan itu penyebabnya adalah karena industri keuangan yang bermasalah, ya tentu harus dipulihkan industri keuangannya itu yang harus diperbaikin ya. Bisa industri keuangannya itu ada dua cara juga di sini, bisa ini saya sebut dulu saja yang pernah dilakukan, bisa dibubarkan ya, atau disehatkan itu disembuhkan lah gitu ya, diperbaikin gitu. Karena yang pernah kita lakukan yaitu dengan cara beberapa bank pada saat krisis ekonomi tahun 98 itu dimasukkan ke yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Artinya bank masuk ke rumah sakit lah, gitu ya, disehatkan gitu. Disehatkan. Ya. Dibubarkan itu pernah jadi pilihan tahun 98, tapi tahun 2008 tidak jadi pilihan. Itu kenapa? Karena pengalaman tahun 98 menunjukkan kalau caranya dengan dibubarkan itu ternyata muncul masalah baru, ya, muncul masalah baru. Artinya kalau bisa disehatkan ya disehatkan dulu dengan cara apa? Disuntik dana itu ditambahin dana. Uangnya dari mana? Dari pemerintah ya. Jadi pemerintah kasih uang diinjeksi lah gitu ya.
Dalam bahasa diinjeksi dengan permodalan baru dari pemerintah. Caranya gimana? Caranya banknya diakuisisi dulu oleh pemerintah, diambil alih oleh pemerintah, take over ya, makanya itu digunakan. Jadi diinjeksi modal dari pemerintah, uangnya dari mana? Kalau pemerintah punya uang dari pajak, ambil dari pajak, kalau enggak ya terpaksa pemerintah berhutang lagi ya. Jadi beban krisis itu bisa punya efek jangka panjang kalau ditanganinya dengan mengambil hutang pemerintah ya. Atau disehatkannya tidak harus dengan diinjeksi pemerintah, dipinjemin aja sama BI misalnya. BI punya uang, BI setor pinjaman namanya ke bank. Boleh ya, karena BI di situ fungsinya adalah sebagai lender of last resort. Ya, BI adalah bank dari para bank, iya betul seperti itu bahasanya ya. Bank untuk bank. Kalau bank yang kesulitan uang bisa pinjam BI untuk dibayarin oleh BI, nanti diganti, dicicil ke BI. Ya. Jadi itu untuk mengatasi krisis. Nah, setelah krisis selesai, apa yang harus dilakukan berikutnya agar jangan sampai terjadi krisis lagi? Belajar dari pengalaman krisis, pemerintah membuat beberapa kebijakan preventif namanya. Preventif ini umumnya bentuknya adalah dibikin aturan yang makin ketat ya, aturan yang makin rigid ya. Kalau kemarin tidak ada aturannya, sekarang dibikin aturan ya. Misalnya kemarin bermasalah karena bankirnya kalau yang lulusan SMA itu jelek-jelek semua, dinaikkan ditambah aturan bankirnya harus minimal S1, punya pengalaman ini punya latar belakang ini dan seterusnya ya. Itu aturan namanya untuk mencegah jangan sampai muncul krisis baru yang penyebabnya adalah karena kelalaian dari pelaku sistem keuangan ya. Atau juga dengan cara membuat suatu mekanisme gitu ya, membatasi bank-bank ya, bank-bank kalau nanti kalian punya rencana merger, tolong mergernya laporin dulu dong ke pemerintah. Nanti pemerintah cek dulu mergernya itu memang pas atau tidak ya. Mergernya itu melanggar aturan atau tidak ya. Karena merger bank itu nanti akan makin meningkatkan risiko bank. Ya, kalau kita bicara bank, risiko lembaga keuangan itu untuk nanti menimbulkan dampak lebih besar kalau dia bermasalah. Ya. Jadi harus diawasi, ya, membatasi dengan aturan lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi itulah cara-cara yang memang diperlukan ya, karena sistem bank itu sistem kepercayaan, jadi aturannya pun harus ya makin banyak makin baik ya. Itu yang terjadi dalam situasi bisnis seperti ini ya, karena bank atau industri keuangan saat ini itu tidak bisa lagi kita berpatokan pada teori too big to fail ya. Pernah dengar barangkali istilah too big to fail? Too big to fail itu artinya tidak akan mungkin satu institusi besar itu akan gagal karena besarnya itu. Contoh misalnya kalau Anda sering nonton film Hulk itu artinya nggak mungkin kalah gitu, karena dia gede, besar. Tapi kenyataannya ya Hulk bisa kalah. Atau kalau kita kaitkan ke industri keuangan, institusi yang besar pun meskipun sekaliber ya saya ambil contoh saja ini sebagai contoh ya, sekaliber Bank Mandiri, mungkin bank terbesar di Indonesia, apakah tidak mungkin dia untuk bangkrut? Sangat mungkin karena pernah terjadi bukan di Bank Mandirinya, tapi di situasi yang lain, di contoh yang lain pada saat krisis ekonomi Amerika nih tahun 2008, institusi sebesar Lehman Brothers saja, kalau Anda mengenal institusi itu sangat besar, mungkin bisa dibanding. Saya mengambil contoh Bank Mandiri karena saya anggap itu sebanding ya. Itu juga bisa bangkrut pada saat itu, gara-gara itu tadi dia termasuk yang meng-create yang namanya subprime mortgage itu ya, dan itu di dalamnya ada unsur greed ya. Apa greed itu? Kerakusan, ingin mendapatkan profit setinggi-tingginya bagi perusahaan investasi itu, berarti ada moral hazard ya singkatnya, sehingga akhirnya bangkrut ya. Sampai sekarang dia sudah tidak ada ya. Itu Lehman Brothers ya. Itu bukti bahwa too big to fail sekarang tidak berlaku untuk industri perbankan. Nah, satu mungkin terakhir pertanyaannya sekarang Pak, kenapa terakhir pemerintah kan saya dengar isu mau memerger bank syariah kok diizinkan. Nah, ada dua memang pendapat.
Ada yang pro masalah ini, ada yang pro tadi dengan alasan tuh makin besar industri keuangan, maka makin besar risikonya kalau dia gagal akan berdampak besar bagi ekonomi. Tapi ada juga pendapat yang masih mengakui bahwa kalau industri keuangan itu digabungkan, semakin dia besar, maka akan membuat dia semakin kompetitif. Kenapa? Karena dia akan punya margin yang kalau dihubungkan dengan biaya ya, biaya operasionalnya jadi bisa ditekan dengan dia menjadi institusi yang makin besar gitu ya. Marginnya akan bisa ditingkatkan sehingga bisa bersaing. Bank-bank syariah itu akan bisa bersaing juga dengan bank konvensional yang rata-rata bank konvensional itu punya jaringan yang besar dan luas ya, seperti itu. Jadi ya isu ini memang debatable ya, tidak jadi masalah, ada yang setuju yang tidak setuju ya. Tapi intinya kita juga sepakat ya, sebagian sepakat bahwa membatasi bank itu salah satu usaha yang baik juga. Membatasi size bank itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, itu adalah untuk menghindari kalau jangan sampai terjadi lagi krisis yang itu berdampak runtuhnya bank menyebabkan ekonomi menjadi kesulitan lagi kan gitu. Itu dihindari. Tapi kita masih bisa punya argumen, masih ada aturan lain yang bisa mengatur untuk mengatur jangan sampai terjadi walaupun banknya sudah besar kan gitu ya. Baik ya, ya saya rasa mungkin itu dulu penjelasan saya untuk materi hari ini. Jadi ini adalah dua materi penting ya yang menutup mata kuliah kita tentang bagaimana bekerja sistem keuangan dan bagaimana perannya bagi ekonomi, dan yang terakhir adalah tentang krisis ya, krisis keuangan yang perlu kita pahami, bukan untuk kita pasti tidak mau terjadi krisis ya. Dan mudah-mudahan dengan pengetahuan krisis ini kita menjadi sadar bahwa penting sekali untuk berusaha mencegah ya sedapat mungkin, berusaha sedapat mungkin, walaupun kadang betapapun besarnya usaha kita, kadang juga ya kita kadang tidak akan tahu ya kapan akan terjadinya krisis kembali di perekonomian itu. Itu yang memang sampai sekarang tidak pernah ada yang bisa memprediksi ya, termasuk ahli ekonomi sendiri ya. Baik, saya rasa itu dari saya.